Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara SOS. Yuk sebelum mari kita mulai pembelajaran firman pada hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu, kasih setia-Mu yang masih boleh kami rasakan sampai hari ini Tuhan, perlindungan-Mu yang sempurna atas setiap kami Tuhan. Kami ucap syukur untuk kesehatan yang boleh kami miliki, pekerjaan yang boleh kami miliki, keluarga yang boleh kami miliki sampai hari ini Tuhan. Itu semua hanya karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Meskipun hari-hari ini kami tahu Tuhan keadaan di sekitar kami nggak semakin baik, Covid juga masih ada Tuhan, tapi kami yakin dan percaya perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, biar kami boleh membuka hati dan pikiran kami Tuhan, dan kami boleh mengerti apa yang hendak Kau ajarkan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bulan ini kita berbicara tentang satu topik, yaitu tentang prioritas. Banyak dari kita mungkin sudah familiar dengan kata prioritas, tapi hari ini saya mau share sedikit mengenai apa arti prioritas itu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI, diterjemahkan adalah prioritas itu sebuah istilah di mana seseorang atau sesuatu dianggap atau diperlakukan penting dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi prioritas itu mengarah kepada suatu perbandingan Bapak Ibu. Jadi yang diprioritaskan adalah yang diutamakan. Kebutuhannya lebih diutamakan. Jadi lebih dilakukan terlebih dahulu, mungkin seperti itu. Nah, kenapa gereja kita menetapkan ada tema prioritas? Karena prioritas ini sesuatu yang penting. Seringkali dari kita tuh miss prioritas. Kita nggak ngerti apa yang harus diprioritaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya topik prioritas ini cukup menarik untuk dibicarakan. Hari ini saya mau berbagikan gini Bapak Ibu. Kita mungkin punya hobi, kita mungkin punya suatu kebiasaan, kita mungkin punya pekerjaan, kita mungkin punya banyak aktivitas, kita mungkin banyak teman-teman di sekitar kita, kita punya banyak relasi di sekitar kita. Nah, mana yang harus kita prioritaskan? Apa yang menjadi acuan? Mana yang harus kita prioritaskan? Mana yang harus kita dulukan? Seringkali kita kalau salah melakukan prioritas Bapak Ibu, percayalah kehidupan kita nggak akan bahagia. Ketika kita salah memprioritaskan sesuatu, akan terjadi sesuatu dalam kehidupan kita dan itu nggak enak Bapak Ibu. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu semua untuk belajar satu hal. Saya hari ini mau membagikan tentang skala prioritas Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah dengar tentang skala prioritas ini. Saya mau share sedikit tentang skala prioritas. Skala prioritas itu dinamakan skala karena ada yang diurutkan Bapak Ibu. Kenapa itu? Makanya namanya skala prioritas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai orang Kristen, kita juga harus memiliki yang namanya skala prioritas. Saya mau ajak Bapak Ibu kita semua buka di Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 38. Saya akan bacakan bagi kita semua Matius 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Nah, setiap kita, orang percaya maupun orang di sekitar kita pun memiliki tantangan dalam hidup ini berbeda-beda Bapak Ibu ya. Baik dalam kehidupan berkeluarga, bersosialisasi, kehidupan pekerjaan kita maupun pelayanan kita. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus bisa menentukan prioritasnya Bapak Ibu. Prioritas yang pertama itu adalah yang pasti adalah harus Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jadi di sini ada 4 skala prioritas Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kita harus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Memprioritaskan Tuhan itu bukan berbicara tentang seberapa banyak kita datang ke ibadah, seberapa sering kita datang arsi, seberapa sering kita itu datang ke ibadah-ibadah tertentu, tapi lebih mengarah ke hati kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Jadi prioritas kita yang pertama itu adalah harusnya Tuhan. Hati kita itu harus untuk Tuhan. Bukan apa yang kelihatan di depan mata, tapi apa yang dalam hati kita. Hati kita ini mengutamakan Tuhan apa enggak? Kalau kita melakukan datang ke gereja, tapi hati kita nggak di sana, kita sibuk main handphone mungkin, atau kita pikiran kita nggak di gereja, kita memikirkan, oh habis pulang gereja mau makan apa ya?
atau kita ke gereja kita kepikiran jemuran kita mungkin, atau kita kepikiran pekerjaan kita mungkin, itu berarti hati kita tidak pada Tuhan, Bapak Ibu. Nah, jadi prioritas yang pertama adalah Tuhan. Harus nomor satu dalam hidup kita, hati kita adalah Tuhan. Prioritas yang pertama adalah Tuhan. Dan yang kedua adalah keluarga, Bapak Ibu. Nah, keluarga ini juga sesuatu yang penting. Keluarga ini adalah lembaga atau badan yang Tuhan ciptakan pertama kali di muka bumi adalah keluarga. Adam dan Hawa diciptakan untuk membentuk sebuah keluarga, Bapak Ibu. Dan itu juga sesuatu yang penting. Kenapa disebutkan prioritas nomor 2 adalah keluarga? Karena disitulah nilai-nilai tentang kehidupan, mengajar takut akan Tuhan, dimulai pertama kali juga dari keluarga. Maka dari itu keluarga merupakan prioritas yang kedua, Bapak Ibu. Nah, seringkali kita tuh mungkin merasa, keluargaku ini bukan keluarga yang aku inginkan. Orang tuaku bukan orang tua yang saya inginkan. Tapi itulah keluarga kita, dan itulah harus menjadi prioritas kedua dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah, saya akan bahas secara singkat tentang skala prioritas, karena sebenarnya saya bukan concern di skala prioritasnya, Bapak Ibu, tapi bagaimana kita memiliki top priority, prioritas utama. Yang ketiga adalah pekerjaan kita, atau kalau mungkin kita belum bekerja adalah studi kita, sekolah kita mungkin. Itulah prioritas nomor 3. Kenapa pekerjaan atau sekolah kita itu juga termasuk prioritas? Karena itulah yang membentuk diri kita, Bapak Ibu. Itu juga nggak kalah penting. Pekerjaan kita itu penting karena apa? Pekerjaan kita juga mensupport keluarga kita. Jadi bukan sesuatu yang tidak penting prioritas pekerjaan ini. Yang keempat, baru kalau saya boleh katakan adalah pelayanan, Bapak Ibu. Yang nggak kalah penting juga, pelayanan itu harus kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bilang kita cinta sama Tuhan, kita bilang kita sayang sama Tuhan, tapi kita kalau nggak melayani, itu juga omong kosong, Bapak Ibu. Jadi prioritas yang keempat adalah pelayanan. Kenapa ada 4 prioritas, Bapak Ibu? Pelayanan nomor 4, nomor 3 itu pekerjaan atau studi, keluarga nomor 2, dan yang utama adalah Tuhan. Tapi keempat-empatnya ini juga memiliki label prioritas, Bapak Ibu. Bukan berarti tidak penting. Jadi keempat-empatnya ini penting untuk dilakukan, Bapak Ibu. Bukan berarti, kalau gitu yang penting saya cinta Tuhan kok, saya nggak mau bekerja, nggak apa-apa. Saya cinta Tuhan kok, saya nggak mau melayani. Yang penting hati saya toh, yang penting hati saya mencinta Tuhan. Nggak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Keempat-empatnya memiliki label prioritas, berarti keempat-empatnya juga harus diutamakan, Bapak Ibu. Tapi ada urutannya. Yang nomor 1 apa, 2, 3, 4 itu apa. Tapi bukan berarti nomor 4 ini nggak penting, Bapak Ibu. Kalau mungkin yang lain-lainnya untuk hobi atau apapun, itu mungkin kita bisa atur dalam diri kita sendiri. Tapi kalau boleh saya katakan, yang utama adalah 4 prioritas ini. 4 skala prioritas ini. Nomor 1 adalah Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 pekerjaan atau studi, nomor 4 pelayanan kita, Bapak Ibu. Jangan beranggapan, nomor 4 berarti nggak penting. Dilakukan boleh, nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Harus tetap dilakukan. Kita harus bisa mengatur, nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Jangan sampai kita tuh salah urutan, Bapak Ibu. Jadi kita lebih mengutamakan pekerjaan kita daripada Tuhan. Kita lebih mengutamakan pekerjaan kita daripada keluarga kita. Kita lebih mengutamakan keluarga kita daripada Tuhan. Tuhan juga nggak suka, Bapak Ibu. Ketika kita terlalu memberati keluarga kita memberati anak kita mungkin, kita memberati intinya keluarga kita ini kita dulukan daripada kepentingan Tuhan. Tuhan juga nggak suka di sana, Bapak Ibu. Banyak masalah dalam kehidupan ini yang kita alami. Mungkin terjadi karena kita salah prioritas. Keluarga kita mungkin nggak bahagia. Kita bertengkar terus dengan pasangan kita. Kita bertengkar terus dengan anak kita mungkin. Karena mungkin kita memprioritaskan keluarga kita nomor 1. Kalau urutannya salah, otomatis percaya tidak akan bahagia. Tidak akan ada sukacita di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kita lebih mengutamakan pelayanan daripada pekerjaan. Pekerjaan kita terbengkalai karena pelayanan kita. Itu juga tidak menjadi berkat, Bapak Ibu. Jadi, yuk mari kita harus atur prioritas dalam kehidupan kita. Kita benar-benar atur sesuai dengan kemauannya Tuhan. Standar kerajaan surga, Tuhan yang pertama. Kedua itu boleh keluarga kita menempati tempat yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga pekerjaan atau studi, dan yang keempat pelayanan. Kalau kita bisa menjadikan Yesus sebagai top priority kita, seperti yang saya katakan tadi, top priority kita itu harus Yesus. Karena kalau kita nggak punya prioritas pertama itu Tuhan,
yang ke bawah ini pasti kacau Bapak Ibu. Tapi kalau kita bisa menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita, maka kita tuh akan semakin kuat. Karena kita semua tahu Yesus adalah dasar yang teguh, pokok anggur yang benar, pokok anggur yang kuat dikatakan. Bahwa ketika kita menjadikan Yesus sebagai dasar, percayalah apapun yang kita kerjakan itu akan berhasil Bapak Ibu. Keluarga kita akan berhasil kalau Yesus itu sebagai dasarnya. Nomor satunya harus Tuhan dulu. Pekerjaan kita, kalau kita landaskan di dalam Tuhan, juga pasti Tuhan berkati. Kalau kita mengikuti rule of the game-nya Tuhan dalam pekerjaan kita, percayalah kita pasti diberkati Bapak Ibu. Pelayanan kita juga pasti akan Tuhan berkati. Tuhan akan tambah-tambahkan. Karena kita dasarnya adalah Tuhan Yesus. Prioritas nomor satu kita Tuhan Yesus. Saya mau bagikan juga satu lagi di Matius 6 ayat 33. Kita semua sudah familiar dengan ayat ini mungkin Bapak Ibu ya. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah, carilah Tuhan dulu, prioritaskan Tuhan, carilah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, maka semuanya itu akan ditambahkan. Pekerjaan kita akan diberkati, keluarga kita akan diberkati, pemulihan dalam keluarga itu pasti terjadi kalau kita mencari Tuhan. Jangan sibuk cari solusi dulu Bapak Ibu, carilah Tuhannya dulu. Ketika kita sudah cari Tuhan dan Tuhan bertemu dengan kita, Tuhan sudah kita menjalin hubungan intim dengan Tuhan, percayalah terobosan itu akan terjadi. Percayalah pemulihan itu pasti terjadi. Tuhan yang bukakan pintu untuk setiap masalah kita. Kalau kita fokusnya lain Bapak Ibu, kita lebih fokuskan ke keluarga kita dulu, Tuhan nggak suka. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu Bapak Ibu. Kalau kita lebih mendahulukan yang lain daripada Tuhan, maka Tuhan nggak berkenan. Kalau Tuhan udah nggak berkenan, apapun yang kita jalani pasti nggak baik hasilnya, pasti nggak enak buat kita, karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi yang saya mau ingatkan lagi, jadikan Tuhan sebagai prioritas yang utama, top priority. Apapun yang kita kerjakan harus Tuhan yang nomor satu Bapak Ibu. Kita harus cek hati kita, benar nggak ya? Apakah aku sudah menempatkan Tuhan sebagai top priority dalam hidup kita, prioritas nomor satu dalam kehidupan kita? Kalau belum, itu bisa menjadi evaluasi buat kita sendiri. Oh iya, selama ini ternyata saya menjadikan Tuhan tuh sebagai ban serep mungkin. Kalau butuh, baru cari Tuhan. Kalau nggak butuh, keadaan lagi diberkati, nggak cari Tuhan. Jadi, yuk kita evaluasi diri kita sendiri. Kita sama-sama cross check dalam hati kita, benar nggak? Kalau nggak benar, kalau memang kita menjadikan Tuhan sebagai ban serep mungkin tidak prioritas utama, yuk kita sama-sama minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni. Dan kita berubah dan kita bertobat. Percayalah pemulihan itu pasti terjadi, kesembuhan akan turun kepada kehidupan saudara, Bapak Ibu sekalian, pekerjaan akan diberkati, dan apapun yang kita kerjakan, pasti Tuhan buat berhasil. Ya, itu aja yang mau saya bagikan hari ini. Jangan lupa tetap utamakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh belajar Tuhan bagaimana kami menata prioritas dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki prioritas yang benar Tuhan, memprioritaskan Engkau sebagai prioritas yang utama dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengutamakan Engkau, apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan, itu yang kami kerjakan terlebih dahulu Tuhan. Kami nggak mau sibuk dengan keluarga kami Tuhan, kami nggak mau sibuk dengan pekerjaan kami ataupun pelayanan kami mungkin, ataupun hobi kami Tuhan yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Kami hanya mau menyenangkan hatimu terlebih dahulu Tuhan, karena kami yakin dan percaya ketika kami memprioritaskan Engkau Tuhan, maka Engkau sendiri akan turun tangan atas kehidupan kami Tuhan. Engkau sendiri akan menolong setiap kami anak-anak-Mu yang berharap dan bersandar hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami saat ini juga bersatu hati Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami tahu keadaan di sekitar kami ini belum kunjung membaik Tuhan, tapi kami dan percaya penyertaan-Mu tetap sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Perlindungan-Mu, kesehatan yang prima Kau berikan terus senantiasa kepada kami semua Tuhan. Kota Surabaya ini juga kota yang aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kau berkati setiap pemimpin yang ada di negara kami ini Tuhan, dari jajaran tertinggi sampai yang terendah di pemerintahan Tuhan. Kau urapi mereka, tutup bungkus mereka dengan saudara-Mu, berikan hikmat-Mu atas mereka Tuhan, biar mereka boleh memimpin seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga bersatu hati, kami berdoa untuk gereja kami yang kami kasihi ini, gereja Imam Rajani Tuhan. Kau berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala beserta keluarganya Tuhan, yang telah Kau percayakan untuk menggembalakan kami di tempat ini Tuhan. Berikan mereka sukacita dan sejahtera dalam pengembalaan ini Tuhan. Berikan mereka hikmat-Mu Tuhan.
Berikan mereka kesehatan yang ekstra Tuhan. Biarlah mereka boleh senantiasa terus melayani Engkau Tuhan, senantiasa terus bertumbuh dan menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, pertemukan kami di SOS berikutnya Tuhan. Biarlah kami semakin hari boleh semakin antusias, kami semakin semangat belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sekian SOS pada hari ini. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.